Halo pemirsa BUMN Inc, selamat datang di BUMN Inc Tube. Kembali lagi bersama saya Faras dan kali ini saya ingin mewawancarai dari PT Inka. Kali ini SMPKBL CSR dan Stakeholder Relationship Bapak Bambang. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat Iya. Jadi kebetulan kita kan dari BUMN Inc telah hadir begitu Pak di workshop Banyuwangi dan Madiun seperti itu. Dan ada kendala gitu Pak ya di masalah tim kami. Tim kami ternyata positif begitu Pak ya, terkena COVID-19. Nah ternyata di PT Inka itu menyediakan IMT ya Pak ya. IMT. ya. IMT itu adalah Emergency Medical Train. Jadi itu dia saat saya sudah di Jakarta dikabarkan seperti itu dari teman saya ngabarin kalau dia sedang ada di IMT. Nah, boleh dijelaskan Pak, Emergency Medical Train itu apa Pak di PT Inka sendiri Pak? Jadi emergency medical train ini adalah kereta untuk isolasi OTG COVID-19. Oke. Yang ini kereta rumah sakit yang tidak hanya untuk COVID saja, untuk semua pun bisa. Jadi kereta ini yang penting ada di atas rel ya. Jadi ada fungsi tempat tidurnya, ada AC-nya, ada tempat nakesnya. Saat ini digunakan untuk isolasi OTG COVID-19. Oke. Cukup OTG aja Pak ya? Ya, karena kita tidak ada dokter hanya satu sebagai penanggung jawab, tapi jadi hanya OTG saja yang di sini. Kalau OTG itu meningkat menjadi penyakit yang bergejala, akan kami rujuk ke rumah sakit terdekat. Oke, ini bisa dibilang jadi penanganan pertamanya mungkin Pak ya dari seseorang yang terkena COVID-19 begitu Pak ya. Betul. Nah, dari historinya sendiri Pak, histori dari IMT itu sendiri, PT Inka seperti apa Pak? Tiba-tiba membangun IMT seperti itu. Jadi ini adalah dulu kereta KRL yang ada di Jakarta tahun 96 milik Kementerian Perhubungan yang diserah terima operasikan kepada KAI. Kemudian sudah saatnya untuk retrofit atau perbaikan besar. Tetapi dana itu belum ada, sehingga dan kebetulan pas COVID-19 itu menjadi pandemi, sehingga kami bersama dengan BNPB mengusulkan menjadi kereta EMT. Oke, jadi kerjasamanya bersama BNPB ya Pak ya? Ya, usulnya saja. Jadi kemarin kami menelurkan ide itu bersama mereka. Oke, itu per tanggal berapa Pak diresmikan IMT? Kalau diresmikannya IMT oleh Pak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, tanggal 5 Februari 2021. Oh, 2021 ya? Ya. Oke. Nah, untuk fasilitasnya nih Pak, dalam gerbong sendiri itu seperti apa Pak? Di dalam gerbongnya ya? Jadi selain kasur dan lain-lain. Kereta tersebut ada tempat tidur, sebenarnya juga ada pipa udara untuk oksigen, tapi karena ini hanya digunakan OTG sehingga tidak digunakan. Terus juga ada air conditioner AC. Oke. Dan
eh, tekanan negatif seperti apa namanya, alat untuk menyaring udara, membawa udara kotor keluar. Oh, oke oke. Jadi untuk menetralisir ruangan Ya, semuanya sudah ada Pak ya, tersedia ya. ada. Ya. Oke. Nah, untuk itu yang di dalam gerbongnya ya Pak ya. Untuk fasilitas di luar gerbongnya seperti apa Pak? Mungkin lingkungannya atau Mungkin nanti Mas Aji bisa lebih lengkap ya. Oh iya iya iya. Jadi kami juga menyediakan meja pingpong, tempat begitu. tempat duduk karena standar dari kemarin ke dinas. Jadi kami juga bekerja sama, mohon maaf untuk lupa kami sebutkan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota. Oh iya iya. Jadi mereka mewajibkan adanya sarana-sarana di luar seperti untuk beristirahat di luar, meja pingpong, terus tempat makan, televisi, oke. tempat olahraga. Nah, untuk kegiatannya sendiri Pak, dari segi IMT-nya tuh dia menyediakan rundown atau kegiatan rutin seperti itu Pak untuk pasien-pasien? Kalau kegiatan rutin tidak kami sediakan, bebas Saja ya. bebas saja. Jadi terserah mereka mau mau olahraga, tapi sebaiknya ya berolahraga karena sudah disediakan ya tempat. Oh iya iya. Oke. Dan apa saja Pak yang dihandle dari IMT selain dari fasilitas tempat tinggal untuk pasien seperti itu? Apa saja Pak yang dihandle? Jadi memang kami menghandle dari segi kebersihannya itu kami juga menyediakan OB, dari segi keamanan ada satpam, dari segi nakes ada perawat-perawat dan satu orang dokter penanggung jawab. Oh iya. Nah itu dokter dan nakes yang menyediakan adalah Dinas Kesehatan Kota Madiun. Oke. Untuk dari semua yang dijelaskan begitu ya, dari fasilitas dan yang disediakan oleh IMT, itu ada biayanya atau free semuanya Pak? Bagi pasien itu free. Oke. Jadi, itu adalah kami bekerjasama dengan BUMN lain. Jadi saat ini sudah anak usaha kami, lalu BNI, PLN juga ikut menyumbang operasinya IMT ini. Jadi untuk pasien-pasien yang ada di IMT itu tidak dipungut biaya sepeser pun ya Pak ya? Tidak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk wawancara kali ini, berapa pasien hingga saat ini Pak yang ada di IMT Pak? Jadi sampai sekarang sudah ada 60 pasien Pak. Oh 60 pasien? 60 pasien, tapi rata-rata 10-11 begitu ya. Jadi keluar masuk. Oke, dan trafficnya tuh naik turun Pak ya? Selama ini gimana trafficnya? Awal-awal sampai tinggi, terus turun sampai hanya 4 orang. Kemudian naik lagi ya. Begitu ya. Tapi rata-rata di bawah 15-an. Di bawah 15 ya. Ya. Dia traffic pasiennya di IMT itu sekitar segitu Pak ya. Dengan total kumulatif hingga saat ini sudah 60. Udah 60 ya. Oke, Pak Bambang, terima kasih atas wawancaranya. Semoga lancar pekerjaannya Pak Bambang ke depannya dan khususnya untuk IMT, semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Untuk warga Madiun khususnya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, walaupun di tengah COVID, kita berharap malah tidak ada pasien gitu Pak ya di IMT-nya sendiri Pak ya. Segera pandemi ini segera segera pulih lah ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Bambang atas waktunya ya sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Dalam kesempatan ini, BUMN Inc. berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pasien inap Emergency Medical Train atau EMT yang berlokasi di lingkungan PT Inka Kota Madiun, Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Haji. Saya Wisnu Wijaya, umur 35 tahun, asal Kelurahan Marirejo, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Ada yang bisa dibantu Mas? Iya Pak, jadi saya tuh pengen tanya nih soal IMT yang ada di Inka ini, program IMT yang ada di Inka ini. Bapak ini statusnya sebagai apa sekarang Pak? Saat ini saya berstatus orang tanpa gejala. Di OTG. Sebenarnya bukan orang tanpa gejala, itu orang tidak gila. Ada. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak di IMT ini Pak? Saya di sini sejak tanggal 27 Maret, jadi kurang lebih hampir 25 hari saya sudah di sini. Untuk penanganan lebih lanjutnya nanti. Nah, saya pengen tanya nih Pak, apa sih pendapat Bapak tentang program yang dibuat Inka ini, program IMT ya khususnya? Kalau dibilang pendapat, ya pendapatnya sangat baik. Namanya juga program sangat baik, tapi program ini harus berjalan lancar dan banyak